tempat saya ini sedang hujan yang cukup deras ya di luar sana. Mudah-mudahan suaranya itu tidak apa namanya tidak terdengar di situ ya, tidak mengganggu. Meskipun di sini cukup oke, silakan nggak apa. Iya, boleh direkam. Baik, pada sore ini kita akan coba membahas dan mendiskusikan mengenai karakteristik komunikasi massa, media massa, dan fungsi media massa. Ada 3 poin ini yang nanti saya akan mengajak Anda untuk mencoba bersama berdiskusi ya. Artinya nanti bukan hanya saya yang banyak berbicara, tapi saya minta partisipasi aktif dari mahasiswa untuk menyampaikan apa pendapat-pendapatnya ya, atau mungkin hasil bacaan ya dari berbagai referensi. Jadi saya minta mahasiswa juga aktif. Pertemuan sebelumnya sebenarnya beberapa hal itu sudah saya singgung ya terkait karakteristik komunikasi massa atau beberapa hal terkait media massa, fungsi media dan juga komunikasi massa. Sebentar. Oke. Eh, Baik, yang pertama kita coba ini ya, apa namanya, masuk ke pengertian umum dari komunikasi massa. Jadi mungkin Anda sering ya mendengar istilah komas, komunikasi massa. Apa sih sesungguhnya komunikasi massa itu? Nah, komunikasi massa itu nanti di sini kita kontraskan dengan komunikasi interpersonal ya, biar atau agar jelas di mana letak perbedaannya. Baik, komunikasi massa itu adalah komunikasi dengan sasaran atau audien kelompok massa atau orang banyak ya, dalam jumlah yang besar yang ada satu kemungkinan antara mereka itu umumnya tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi jumlah masanya besar, ya, kemudian mereka tidak saling mengenal. Nah, saya beri contoh misalnya komunikasi massa itu misalnya siaran televisi ya. Dari televisi itu nanti termasuk media komunikasi massa. Nah, siaran televisi itu kan target iya, nanti saya bagikan di Siska. Lupa ya, lupa belum saya unggah. Baik, mana tadi? Jadi dalam dalam komunikasi massa atau tadi saya contohkan misalnya siaran televisi itu. Nah, eh, selalu mentargetkan audien yang jumlahnya sangat besar ya. Jadi dan mereka yang menonton atau audiens itu tidak saling mengenal. Jadi kecuali yang misalnya sedang nobar ya atau nonton bareng atau mereka yang ada dalam satu ruangan bersama nonton TV, nonton televisi dengan program yang sama. Maka ada kemungkinan saling mengenal. Tapi misalnya kita bayangkan, misalnya Anda sedang berada di ruang tunggu ya, ruang tunggu misalnya di bank atau di rumah sakit itu biasanya kan ada televisi juga. Mungkin Anda dan orang-orang yang di situ itu sedang menyaksikan siaran televisi yang sama, tetapi belum tentu Anda mengenal orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena misalnya berangkat sendiri-sendiri gitu. Nah, dalam skup yang lebih luas, itu kemudian komunikasi massa itu kelompok massa yang besar itu kemudian tidak hanya saling mengenal itu tidak hanya pada satu tempat ya, tapi bisa berbeda wilayah geografis gitu loh. Jadi misalnya tadi siaran televisi itu, nah ada di Purwokerto sedang menonton, yang di Pemalang sedang menonton, yang di Jogja sedang menonton, yang di Kalimantan mesti ada yang nonton, tapi tidak saling mengenal gitu. Nah itu yang dimaksud bagaimana komunikasi massa itu punya sasaran atau kelompok audiens itu masyarakat luas yang tidak saling mengenal. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, eh,
Oke, kalau itu adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Medianya adalah televisi, saya contohkan itu. Atau radio deh, radio juga bisa. Jadi, sebenarnya siaran radio itu, audiens Anda itu tidak saling mengenal, gitu. Artinya apa? Artinya, kecuali itu, kecuali memang teman-teman Anda yang sedang mendengarkan Anda siaran. Tapi kalau kalau siaran Anda didengarkan oleh ratusan orang, ribuan orang dari segala penjuru, di mana siaran Anda bisa ditangkap, maka secara umum mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, itu yang menggunakan media massa. Nah, cara yang kedua dengan cara yang langsung. Saya contohkan misalnya begini, dalam rapat partai politik misalnya, kampanye. Kampanye itu salah satu bentuk atau salah satu contoh konkret dari komunikasi massa yang dilakukan secara langsung. Nah, dalam kampanye itu, antara orang yang di atas panggung, juru kampanye, dengan audien yang ada di bawah itu secara umum lebih besar, lebih banyak yang tidak saling mengenal. Itu seperti itu. Itu pasti. Jadi misalnya ada kampanye nih di apa namanya di alun-alun nih atau di gor misalnya. Nah, itu kan ada ribuan orang datang dari segala daerah kan, mewakili tempat masing-masing. Itu biasanya kan itu dikerahkan masa dikerahkan oleh apa namanya partai politik itu. Nah, maka kemudian ketika berada dalam satu tempat itu mereka tidak saling mengenal satu sama lain gitu. Lebih banyak yang tidak saling mengenal. Artinya ya satu dua mesti ada yang kenal. Tetapi dalam konteks ini lebih banyak yang tidak saling mengenal gitu. Itu gitu. Itu yang secara langsung. Jadi dari sini kita melihat komunikasi massa itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan media massa. Media massa kalau sekarang itu sudah banyak berkembang ya. Kalau dulu itu kan apa namanya hanya televisi, hanya radio gitu kan. Nah, sekarang ada internet. Nah, internet itu kemudian platform media sosialnya kan banyak sekali, bermacam-macam gitu. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan apakah itu nanti termasuk media komunikasi massa atau bukan. Tapi bahwa media-media itu memang efektif untuk menjangkau kelompok audiens yang jumlahnya lebih besar atau jumlahnya sangat besar dan boleh jadi tidak saling mengenal gitu. Jadi ya gitu. Uh, misalnya saja di ini ya menggunakan platform kanal berbagi video YouTube misalnya. Nah, YouTube itu sekarang menjadi salah satu media yang sangat efektif untuk menjangkau orang yang audiens yang berada di berbagai tempat, di berbagai wilayah, ya. Dan kurang lebih antara satu penonton, satu viewer dengan viewer lain itu tidak saling mengenal, gitu. Ini gitu. Artinya pada saat yang sama itu mereka tidak saling mengenal, lebih banyak yang tidak saling mengenal. Itu seperti itu. Tapi kemudian di dalam komunikasi massa ya yang menggunakan misalnya nanti muncul di karakteristik ya saya bahas nanti itu nanti kemudian tidak hanya antara audiens yang tidak saling kenal tapi nanti ada misalnya antara komunikator dan komunikannya itu boleh jadi juga ada yang tidak saling mengenal. Oke, jadi itu ya tentang komunikasi massa. Secara sederhana itu ya bentuk penyampaian pesan dengan sasaran kelompok masyarakat dengan jumlah yang sangat besar atau banyak dan mereka eh, tidak saling mengenal. Adapun medianya itu bisa menggunakan media massa atau kemudian secara langsung. Nah, media massa itu sekarang lebih banyak ragamnya ya. Tidak hanya televisi dan radio atau media massa ya, koran, tabloid, majalah saja ya, bikin ya, tapi sudah bermacam-macam. Itu. Nah, eh, mari kita bedakan bagaimana komunikasi massa itu dengan komunikasi interpersonal atau orang per orang. Yang pertama, komunikasi massa itu sifatnya tidak langsung. Artinya harus melalui media teknis. Oke, nanti kita tengok komunikasi interpersonal pun kalau dalam konteks sekarang banyak yang menggunakan media teknis gitu. Tetapi maksudnya adalah
dalam komunikasi massa antara komunikator dengan komunikan itu nanti akan ada jeda. Ini misalnya pada jenis media massa cetak misalnya, koran. Nah, koran itu menimbulkan delay atau jeda, ya, sehingga kemudian komunikasi tidak bersifat tidak langsung, ya. Karena apa? Karena pesan itu mesti ditulis terlebih dahulu, di layout, kemudian dicetak, kemudian diedarkan, baru sampai pada pembacaan. Nah, di situ ada media teknis yang disebut dengan koran, misalnya seperti itu. Lalu televisi itu termasuk media teknis, radio juga termasuk media teknis. Kenapa? Karena antara presenter dengan audiens itu dijembatani oleh sekian banyak orang yang mengoperasikan. Jadi ada operator, ada kameramen, ya, kalau di televisi itu nanti kemudian ada selain kameramen ada penyunting, ada editor, ya, ada penyelaras dan lain sebagainya. Jadi ada banyak orang yang bekerja di sana, yang kemudian mereka berada di belakang alat-alat yang membuat media itu menjadi sangat teknis. Itu seperti itu. Maka kemudian satu gangguan pada komunikasi massa akan dapat menghambat proses komunikasi massa. Itu seperti itu. Kenapa? Karena ada media teknis. Nah, ini sebenarnya dikontraskan dengan komunikasi interpersonal atau orang per orang yang berlangsung luring, ya, atau di luar jaringan. Jadi misalnya komunikasi antara Anda dengan teman dalam satu kelas, Anda dengan teman dalam satu kos, ya, Anda dengan teman dalam satu pesantren dan sebagainya, Anda dengan orang tua Anda di rumah misalnya seperti itu. Nah, itu kontrasnya di situ. Kenapa kemudian dibedakan, ya? Meskipun kalau dalam konteks sekarang komunikasi interpersonal itu juga banyak yang menggunakan media teknis. Misalnya bisa juga video call, ya, dengan WhatsApp misalnya, dengan Telegram misalnya, dengan Signal misalnya, ya, atau platform media komunikasi yang lain, ada banyak sekali. Itu ya gitu. Atau bisa juga telekonferensi dengan apa namanya, dengan fitur yang disediakan oleh penyedia jasa telekomunikasi misalnya. Itu kan ada juga. Nah, itu menggunakan media teknis juga. Itu ya gitu. Nah, tetapi itu tidak disebut sebagai komunikasi massa karena apa? Karena meskipun sama-sama menggunakan media teknis, tetapi partisipannya terbatas. Itu seperti itu. Ya, jadi kemudian mesti saling mengenal gitu, kayak gitu. Nah, Anda bisa bertelepon, ya, video call 5 orang misalnya. Itu kan anggota yang terlibat itu kurang lebih mesti saling mengenal gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, komunikasi massa itu bersifat satu arah. Nanti kita bisa bedakan, ya, meskipun nanti ada respon itu juga atau interaksi itu juga nanti dia tidak serta-merta bisa menginterupsi. Jadi misalnya siaran televisi ini, ketika presenter sedang membacakan berita, ya, sedang tayangan berita itu, maka penonton atau audiens yang ada dimanapun sebagai peserta komunikasi itu tidak bisa melakukan interupsi, tidak bisa berinteraksi langsung dengan presenter yang sedang membawakan acara, membacakan berita. Ya, meskipun Anda menelpon nomor redaksi, itu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan presenter itu. Kenapa? Karena itu tadi menggunakan media teknis. Kecuali saluran itu memang disediakan. Sama juga misalnya ada dalam siaran radio nih, ya. Tetapi tidak menyediakan saluran telepon misalnya. Nah, meskipun Anda telepon bolak-balik ke studio radio itu, ya karena sedang siaran, maka yang menerima mungkin orang lain, resepsionis misalnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud bahwa dia bersifat satu arah. Peserta komunikasi tidak bisa langsung berinteraksi. Nah, tetapi dengan kecanggihan teknologi, meskipun bersifat satu arah, ada momen atau ada kalanya peserta komunikasi itu
melakukan interaksi. Jadi misalnya saya contohkan misalnya presenter mengundang audiens untuk bertelepon misalnya. Nah, itu karena sudah disediakan, maka peserta komunikasi yang terpilih atau yang dihubungi itu bisa melakukan interaksi. Tetapi tidak semua. Artinya apa? Artinya tetap antar peserta komunikasi akan sulit melakukan interaksi. Itu. Ya, jadi seperti itu. Sifat yang kedua dari komunikasi massa, dia selalu bersifat satu arah. Ya, adapun respon itu hanya terjadi manakala disediakan secara teknis atau secara mekanis ya oleh pemilik media yang digunakan. Sama aja misalnya koran itu antar peserta komunikasi itu dia hanya bisa berinteraksi misalnya melalui surat membaca. Tetapi di situ ada jeda, tidak bisa langsung kan seperti itu. Oke, yang ketiga, komunikasi massa itu bersifat terbuka. Artinya apa? Artinya segala pesan, segala informasi yang disampaikan itu partisipannya, maaf ya, yang dimaksud terbuka itu segala pesan ya, yang disampaikan itu partisipannya itu mencakup publik atau massa yang sangat banyak dan tidak terbatas. Kemudian anonim. Anonim itu tidak dikenali. Maksudnya adalah bahwa presenter berita itu tidak mengenali satu demi satu siapa yang sedang menonton ketika dia membacakan berita. Jadi karena jumlahnya banyak dan anonim itu loh. Pokoknya mereka adalah penonton gitu. Kayak gitu. Ini tipikal media televisi seperti itu. Atau koran juga seperti itu, atau radio juga seperti itu. Ya, orang yang siaran itu tidak tahu mereka itu didengarkan oleh siapa saja. Maka kemudian disebut sebagai publik yang anonim. Meskipun tidak terbatas jumlahnya, tetapi kita tidak tahu itu. Seperti itu. Ya, sama juga misalnya di YouTube misalnya. Di situ orang yang membuat konten di YouTube itu tidak mengenal secara baik para viewernya atau yang menonton video yang dia tayangkan itu. Atau misalnya Anda sedang melakukan melakukan siaran langsung ya atau live itu, meskipun yang bisa melihat Anda live itu adalah follower Anda, tetapi Anda tidak mungkin mengenal satu demi satu mereka, ya. Kecuali follower Anda terbatas gitu. Itu seperti itu. Kalau follower Anda banyak itu sampai ribuan ya Anda tidak mungkin mengenal mereka dengan baik satu persatu. Nah, itu maksudnya seperti itu, tidak terbatas dan anonim. Yang keempat, bahwa komunikasi massa itu memiliki unsur publik secara geografis yang tersebar secara geografis ya. Artinya masyarakat yang menjadi komunikannya itu dia tadi jumlahnya publiknya tidak terbatas dan tersebar secara geografis gitu. Jadi tadi saya contohkan ada yang di Pemalang, di Purwokerto, di Jakarta, di Kalimantan dan di berbagai macam lokasi yang letak geografisnya berbeda-beda. Dan mereka memungkinkan menjadi audiens. Nah, ini adalah 4 hal ya yang membedakan. Lalu bagaimana misalnya yang keempat ini memiliki unsur yang publik yang secara geografis berbeda-beda. Apakah dalam interpersonal bisa? Bisa, tetapi terbatas. Ya, jadi Anda bisa video call dengan teman Anda misalnya di Sumatera, misalnya di Medan, misalnya. Gitu. Itu kan geografinya berbeda. Tetapi kan partisipannya terbatas gitu. Itu seperti itu. Tidak masa yang besar gitu. Misalnya seperti itu. Jadi itu terkait komunikasi massa. Nah, sekarang kita mencoba, ini sebenarnya sudah ya tadi ya beberapa hal sudah saya sampaikan.
tapi saya ingin mencoba mengajak Anda untuk mendiskusikan ini. Karakteristik komunikasi massa itu di sini ada 9 ya, mungkin nanti Anda bisa menambahkan kalau menemukan itu tidak masalah ya. Sepanjang memang itu menjadi karakteristik ya komunikasi massa yang mungkin di sini belum disebutkan. Oke, komunikasi massa berlangsung satu arah. Oke, kira-kira apa ini maksudnya? Kemudian mungkin bisa dijelaskan, kemudian disertai dengan ilustrasi atau contoh. Silakan, ada yang mau mencoba menjelaskan ini? Jadi yang pertama, komunikasi massa itu berlangsung satu arah. Silakan, ada yang mau berpartisipasi? Apa kira-kira maksudnya? Mas Gulama Fasya mengangkat tangan. Oke, silakan Mas. Oke, Pak. Eh, saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang berlangsung satu arah. Menurut saya itu, komunikasi yang berlangsung satu arah adalah komunikasi yang satu pihak itu hanya berbicara saja tanpa mengetahui pihak yang keduanya. Ibaratnya tuh, kalau komunikasi dua arah bersifat timbal balik dan melibatkan kedua belah pihak, begitu, Pak. Oke, mungkin bisa diberi ini ya, ilustrasi atau contoh misalnya. Untuk komunikasi satu arah sendiri, saya berilustrasi itu tentang jurnalistik di televisi. Kalau semisal yang di televisi tersebut kan ibaratnya dari pihak televisi itu menayangkan lewat media televisi tanpa kita bisa berinteraksi secara langsung dengan jurnalis yang sedang tampil atau sedang tayang di televisi tersebut. Oke, baik, terima kasih. Uh, ada lagi yang lain? Silakan. Bagaimana Anda melihat komunikasi massa berlangsung satu arah? Silakan. Tadi Mas Gulama sudah memberikan. Ada lagi? Tadi yang angkat tangan. Mbak siapa ini? Sebentar. Iftah. Miftah. Oh iya, Mbak Miftah. Silakan, Mbak. Kayak gini Kak, Pak, saya mau menjelaskan yang nomor 4. Penyebaran pesan berlangsung secara cepat, serempak, dan luas, serta tahan lama apabila didokumentasikan. Ya karena melalui masa jadinya kan lebih mudah dan lebih cepat untuk memperoleh informasi. Dan juga pesan atau informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan juga secara cepat begitu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini lompat dulu ya. Lompat. Baik, nggak Pak, apa-apa. mungkin saya mau memperbaiki argumentasi saya tadi, Pak. Oke, silakan, Mas. Eh, untuk komunikasi satu arah sendiri itu berbanding terbalik dengan komunikasi dua arah. Kan kalau komunikasi dua arah itu pengirim atau penayang itu mengirim terlebih dahulu pesan yang akan diterima oleh sang penerima. Setelah menerima pesan, kalau di komunikasi dua arah tersebut, penerima akan menerjemahkannya dan kemudian mengirimkan reaksinya kepada sang pengirim, ibaratnya timbal balik begitu, Pak. Kalau komunikasi satu arah ya pengirim pesan tersebut nggak bisa menerima secara langsung reaksi dari pihak kedua tersebut. Oke, artinya dalam komunikasi massa itu tidak ada umpan balik ya atau feedback secara langsung ya. Berbeda Iya, dengan begitu maksud saya, Pak. baik. Iya, karena berlangsung satu arah itu, maka sebenarnya audien itu tidak memesan apa-apa kan, seperti itu. Tidak, artinya ya tidak pesan informasi, tidak memesan berita, gitu kan, ini gitu. Jadi, tetapi kemudian tiba-tiba disuguhi, gitu kan. Nah, dalam kesepakatan apa namanya literasi informasi media, maka masa itu dianggap membutuhkan informasi ya, sehingga kemudian televisi atau radio atau siapapun itu yang menjadi komunikator menyiarkan beritanya. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi memang betul ya, mereka tidak mengirim pesan terlebih dahulu, sehingga kemudian terjadi feedback atau umpan balik yang bersifat dua arah atau interaktif. Gitu.
Oke, Mbak Mita, bagaimana? Mau mengulang itu tadi penjelasan yang nomor 4? Silakan, saya beri kesempatan dulu. Ya Atau Pak, juga dulu? Oh iya, silakan. nanti kan ini ada temennya sebentar Pak. Oke, baik. Anu, banget, Pak. Ya jadi gini Pak, anu yang nomor 4 kan penyebaran pesan berlangsung secara cepat karena adanya media seperti handphone atau mungkin laptop kan jadinya kan lebih cepat karena diakses melalui internet dan juga lebih luas. Orang yang ibaratnya apa ya, dia di luar Purwokerto atau di luar kampus kita juga bisa melihatnya. Kemudian tahan lama karena kita bisa melihat lagi melalui internet tersebut seperti itu, Pak. Oke, baik. Kita ini dulu ya, kita simpan dulu. Uh, yang lain ada yang punya ini apa namanya pendapat terkait nomor 4 nggak apa? Kalau 4 dulu dari 1 ke 4 nggak apa? Tadi Mbak Nita itu menjelaskan gitu. Jadi tempat menggunakan media yang semakin canggih juga gitu ya gitu. Kemudian tadi tahan lama apabila didokumentasikan. Jadi misalnya begini, perkuliahan kita pada malam hari ini sebenarnya bisa masuk kategori bentuk komunikasi massa ya, meskipun apa namanya tidak semua saling mengenal ya. Misalnya saya itu tidak mengenal secara baik satu persatu audiensnya, tetapi Anda mungkin saling mengenal dan bisa saling berinteraksi melalui menu pesan dalam panggilan misalnya. Itu seperti itu. Nah, ini nanti akan awet atau tahan lama karena apa? Karena perkuliahan ini direkam gitu. Jadi ada dokumentasinya. Itu seperti itu. Nah, kemudian penyebarannya berlangsung cepat dan serempak. Artinya, misalnya di sini ada 36 orang, itu maka 36 orang itu dengan catatan standby semua di jaringan ini, maka secara serempak pada waktu yang relatif sama mereka mendapatkan informasi yang sama yang disampaikan misalnya oleh saya atau oleh mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya. Itu seperti itu komunikasi massa. Jadi secara apa namanya berlangsung cepat, serempak dan luas itu. Nah ini akan jadi luas lagi misalnya tayangan apa namanya tayangan perkuliahan ini kemudian diunggah ke YouTube misalnya itu akan lebih luas meskipun apa namanya ada penjedaan ya itu seperti itu. Baik nanti kita bisa boleh yang lain nanti bisa memberikan tanggapan lagi yang keempat tapi saya ingin masuk ke yang kedua dulu umpan balik tertunda ini kira-kira maksudnya seperti apa. Oke saya berikan dulu untuk ini ya teman-teman mahasiswa yang jarang aktif dulu ya silakan. Jadi coba menurut Anda itu apa nih yang dimaksud dengan umpan balik yang tertunda? Tadi siapa tadi? Harismatul Hasanah. Oke, silakan, Mbak. Iya, Pak. Jadi menurut saya dari umpan balik yang tertunda itu seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Faza, karena komunikasi satu arah itu kan seperti contohnya di televisi itu, Pak. Jadi antara apa yang menyampaikan berita dengan audiens itu tidak ada umpan balik. Tidak sama seperti halnya saat webinar atau rapat dalam ruangan seperti itu, Pak. Jadi di sini umpan balik tertunda karena dari pihak yang menyampaikan berita dengan audiens itu seperti halnya hanya satu arah. Jadi umpan baliknya itu kita yang mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh ibaratnya komunikatornya itu, Pak. Seperti itu. Jadi tidak bisa langsung seperti halnya guru yang memberikan soal kepada murid, setelah itu murid menjawab seperti itu.
Oke, itu guru pun umpan baliknya sebenarnya tertunda ya. Jadi kalau sifatnya tertulis misalnya. Oke, tadi ada menyebut ini ya, menyebut webinar misalnya. Atau yang sekarang ini kan bisa disebut webinar juga itu kan. Nah, mari kita coba lihat apakah webinar itu masuk dalam kategori komunikasi massa atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam webinar itu umpan baliknya bisa langsung atau tertunda gitu. Menurut Anda gimana, Mbak Haris Matulasana? Ini menurut webinar itu sebagai apa namanya sebagai pembanding gitu. Atau yang lain boleh. Bagaimana Anda melihat webinar itu? Apakah webinar itu karena kan webinar itu kan keluar belakangan gitu kan. Dulu kan kita belum begitu akrab dengan yang namanya webinar, dengan apa namanya kuliah daring itu ya, seminar daring gitu. Ya gitu. Atau bahkan seminar. Pak izin berpendapat. Oke, silakan. Dari yang saya baca dari internet sendiri itu, dari definisi yang bersifat tertunda, itu menggunakan media lain seperti email, Facebook, ataupun yang lain-lain. Jadi berdasarkan yang saya baca di internet, kalau misalnya webinar kan kita menggunakan platform, entah itu Google Meet atau Zoom. Jadi menurut saya itu sesuai dengan dari yang saya baca dari internet. Sesuai dengan yang saya baca di internet itu bersifat tertunda, Pak. Tapi dari saya sendiri itu definisi tertunda itu masih bingung bagaimana untuk teknisnya begitu, Pak. Oke, baik. Yang dimaksud sebenarnya umpan balik tertunda itu ya karena audiens itu tidak langsung memberikan respon. Sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan ya dari depan itu juga sempat dijelaskan. Jadi misalnya begini, misalnya kalau dalam ini masih ada suara lain ini. Oke. Misalnya saya beri contoh, Maaf Pak, suaranya terlalu kecil Pak, jadi saya kurang kedengeran Pak. Oh gitu, iya. Oke, saya juga minta tolong suara yang lain untuk ini ya, yang tidak berbicara untuk mematikan dulu mikrofonnya agar suaranya tidak mengganggu. Baik, jadi yang dimaksud dengan tertunda itu terjeda ya, artinya tidak secara langsung diberikan. Koran misalnya, kalau dia memberikan muat berita, bisa jadi efek hujan. Iya. Koran misalnya, maka umpan balik dari audiens itu kan tertunda. Jadi responnya tertunda. Mungkin akan ada yang membuat surat pembaca, itu seperti itu. Atau televisi misalnya, itu kalaupun ada respon, dia akan tertunda. Itu ya gitu. Bahkan tadi yang dicontohkan, kalau email itu sebenarnya, kecuali mailing list ya, kalau mailing list itu bisa komunikasi massa. Tapi kalau email personal satu persatu itu memang tertunda karena menunggu orang yang kita kirimi pesan melalui email itu membuka dulu yang reply itu tertunda sebenarnya ya, umpan baliknya tertunda gitu. Nah, yang dimaksud umpan tertunda dalam komunikasi massa itu artinya tidak semua audiens itu bisa langsung memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh komunikator. Itu seperti itu. Jadi dalam interaktif ya, tadi misalnya webinar ya atau seminar daring itu sebenarnya bentuk komunikasi massa yang yang kekinian lah, atau kemudian yang sudah menggunakan media yang lebih canggih ya, karena dulu kan belum ada. Jadi ketika karakteristik komunikasi massa ini di apa namanya di dikonsepkan, itu belum ada webinar, tapi kalau kita coba sematkan karakteristik itu pada webinar itu termasuk komunikasi massa. Itu seperti itu. Yang pertama, pembicara itu dia akan menyampaikan
gagasan-gagasannya. Kemudian audiens itu baru bisa memberikan pertanyaan ketika misalnya diberi kesempatan oleh moderator itu, ya gitu. Kalau belum ya tidak bisa karena nanti mic-nya bisa di mute misalnya atau dimatikan misalnya. Jadi itu menurut saya itu bentuk komunikasi massa juga yang sekarang berlangsung. Ya seminar itu termasuk misalnya seminar luring atau seminar secara langsung itu kan bentuk komunikasi massa juga. Itu adalah bentuk lain dari misalnya orasi politik misalnya atau kampanye, di mana ada orang di atas panggung kemudian ada audiens di bawahnya. Seminar kan sama, jadi format seminar kan seperti itu. Jadi ada panggung di sana di depan itu, ada panggung, ada podium itu, kemudian ada audiens di bawah, gitu loh. Jadi berhadapan. Itu ya gitu, bentuk komunikasi langsung. Nah, umpan baliknya itu mesti akan tertunda. Karena sistem yang diterapkan dalam komunikasi massa meskipun secara langsung itu juga menerapkan misalnya adanya moderator itu yang mengatur lalu lintas pesan. Kenapa bisa seperti itu? Karena coba bayangkan misalnya seminar atau webinar itu baik offline maupun daring. Misalnya ada 100 peserta. Nah, kalau tidak diatur 100 orang sama menginterupsi secara bersamaan, kan yang terjadi justru noise gitu loh. Yang terjadi justru mungkin feedback negatif ya atau bahkan zero feedback gitu. Ya gitu. Feedbacknya malah tidak umpan baliknya malah tidak bisa diketahui gitu loh. Maka kemudian ya satu-satunya cara ya ada moderasi di sana. Nah ini yang kemudian membuat umpan balik menjadi terjeda, jadi tidak bisa langsung melakukan interupsi. Sama juga terhadap siaran televisi itu seperti itu. Itu yang dimaksud tertunda itu kurang lebih seperti itu. Jadi partisipan atau audiens atau penonton itu tidak bisa serta-merta langsung melakukan interupsi terhadap apa yang disampaikan oleh presenter misalnya atau pembicara misalnya atau komunikator itu seperti itu dalam proses dalam berbagai macam bentuk komunikasi apapun itu ya gitu. Oke sekarang yang ke oh ya tadi ada yang angkat tangan tadi, siapa tadi? Mbak Miftah apa ya, mau menyampaikan apa lagi silakan. Gimana Pak? Gimana Pak? Iya tadi ada mau menyampaikan apa lagi silakan, atau sudah cukup yang disampaikan? Tadi ada Iya. 2 orang, Pak. Tadi Mbak Karisma sama Siti Atkia. Oh iya, oke silakan Mbak Karisma kalau mau menyampaikan pendapatnya silakan. Tapi tidak ini ya, tidak sempat terlihat. Mana ini Mbak Karisma? Apa yang kedua tadi? Ya silakan. Ya silakan. Tadi sudah Pak. Mungkin dari Mbak Siti Akia tadi yang mau mengungkapkan. Oke silakan Mbak Siti. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin ini Pak tambahan aja. Tadi apa sepemahaman saya dari penjelasan Bapak, berarti selain dari umpan balik yang tidak tertunda itu, contohnya seperti orang yang memerintahkan kepada orang lain seperti itu, atau gimana Pak? Jadi umpan baliknya itu tidak tertunda. Seperti halnya Bapak memberikan tugas kepada kami mahasiswa untuk memberikan pendapat. Nah, interaksi itu langsung ada satu mahasiswa yang memberikan pendapatnya. Nah, itu umpan baliknya yang seperti itu atau bagaimana, Pak? Iya, pada prinsipnya dalam komunikasi massa itu yang dimaksud umpan balik yang tertunda itu ada jeda. Tidak ada delay antara ketika pesan disampaikan oleh komunikator
dan ketika komunikan memberikan respon, itu ada jeda. Kenapa ada jeda? Karena Anda mesti dipersilahkan terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya. Dan seperti itu. Kenapa? Karena partisipannya banyak. Ini berbeda dengan komunikasi interpersonal. Jadi ketika Anda bertelepon dengan orang tua Anda, kan tidak menggunakan tidak ada moderasi nih, tidak ada moderator nih, sehingga Anda bisa langsung memberikan respon langsung di sana ya, ketika Anda bertelepon dengan orang tua Anda atau dengan teman Anda ya, itu seperti itu. Nah di situ umpan baliknya itu tidak tertunda. Itu seperti itu. Ini agar terlihat jelas ya. Itu bedanya kemudian dari komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Jadi di sini karakteristiknya umpan baliknya mesti tertunda. Meskipun seperti ini ya, ini mesti tertunda. Kenapa? Karena Anda harus mendapatkan giliran terlebih dahulu. Gitu. Itu seperti itu. Ya, karena ini pun termasuk bentuk komunikasi massa. Itu seperti itu. Karena apa? Karena partisipannya banyak gitu. Ya gitu. Dan nanti heterogen juga. Itu seperti itu. Itu ya, saya pikir untuk umpan balik tertunda saya pikir jelas ya maksudnya. Baik. Ya, sekarang kita yang ketiga itu. Jadi ini pun sudah saya singgung ya, tapi saya ingin coba dari mahasiswa yang jarang ya atau belum berpartisipasi memberikan pendapatnya. Yang ketiga ini, komunikasi massa itu dihubungkan oleh saluran atau media massa yang diproses secara mekanik. Nah, kira-kira apa ini maksudnya? Ya, Anda boleh memberikan penjelasan disertai dengan silakan untuk yang belum pernah ini berpartisipasi. Jadi harapan saya Anda semua itu berpartisipasi ya dalam diskusi agar nanti saya bisa memberikan nilai yang bagus pada semua gitu ya. Karena partisipasi aktif dalam diskusi itu juga salah satu bentuk penilaian ya. Begitu. Apalagi ini kita sedang membahas mengenai komunikasi ya, dimana oke, siapa ini? Oke, Mas Wahyu. Oke, silakan Mas Wahyu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang poin nomor 3 adalah komunikasi massa dihubungkan oleh saluran atau media massa yang diproses secara mekanik. Jadi melihat yang ada, bagaimana proses komunikasi itu memang harus disalurkan untuk bisa secara luas terinformasikan atau tersampaikan kepada para audiens ataupun yang penonton. Itu misalkan kayak acara televisi. Siap. Seperti halnya mungkin contoh secara baik. Cek. Secara mekaniknya mungkin ya di situ ada proses broadcast mungkin ya. Maksudnya kayak alat-alat yang buat di TV seperti itu, kemudian juga percetakan untuk yang sejenis koran. Nah, itu kan mungkin ada alat ataupun proses yang secara mekanik. Seperti itu untuk jangkauannya itu agar lebih luas lagi karena ini mendukung komunikasi secara massa. Mungkin itu pendapat saya, Pak. Oke, ya, baik. Yang lain silakan. Jadi sini kan ada 2 poin ya. Yang pertama saluran yang disebut sebagai media massa. Jadi nanti ada media massa itu ya saluran yang digunakan untuk proses komunikasi dengan audien atau partisipan yang banyak atau massa yang banyak. Itu media massa. Nah, poin yang pertama itu adanya media massa. Nah, poin yang kedua, media massa itu dijalankan itu melalui proses mekanik ya, proses mekanik. Jadi itu beberapa hal sudah dijelaskan sebenarnya.
Oke, baik. Saya beri kesempatan ini ada yang angkat tangan, Mbak Saili. Silakan, Mbak, mau menyampaikan apa? Silakan, Mbak Saili. Suara Anda belum terdengar, Mbak. Silakan, Mbak. Nomor 3 itu komunikasi, mungkin saluran media yang mekanik itu kan, iya suaranya masuk gak Pak? Saya udah ngomong dari tadi. Halo, tes? Suaranya. Jaringannya. Iya, terputus ini, ya, terlambat. Oke, ya, ya, ya. Belum masuk lagi. Oke, baik, saya ini lagi ya, coba garis bawah lagi. Oke, ya, nggak apa-apa, Mbak. Sudah bisa saya tangkap poinnya. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama ada media, kemudian yang kedua medianya itu mesti diproses secara mekanik. Jadi proses mekanik itu mesti dia tidak bisa atau melibatkan banyak orang ya, melibatkan teknis, melibatkan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai mesin gitu loh. Itu seperti itu. Ini sebenarnya merujuk pada media cetak ya dulunya itu. Jadi karena pada awalnya itu komunikasi massa itu salurannya itu yang paling lazim itu kan media cetak gitu. Maka kemudian disebut di situ medianya itu mesti uh, medianya itu berwujud atau dia diproses secara mekanik gitu. Jadi berita itu diliput dulu oleh jurnalis, kemudian diketik, ditulis, kemudian di layout ya, kemudian dicetak di plat biasanya atau film itu, kemudian masuk ke percetakan atau mesin cetak. Di sana baru ada mesin press ya digandakan dan seterusnya. Ini namanya proses mekanik. Itu ya gitu. Tapi sebenarnya pada media digital yang lebih canggih, misalnya televisi ya, atau uh, radio misalnya itu juga ada proses yang mekanis gitu. Karena apa? Karena melibatkan orang-orang di sana. Televisi misalnya itu selain ada kameramen, itu kan di luar itu kan ada yang namanya stasiun relay, pemancar itu, yang dia bekerja secara mekanik. Jadi misalnya kalau di Banyumas itu, kalau stasiun relay yang ada di Banyumas itu mengalami gangguan, maka siaran televisi dari Jakarta itu tidak bisa di dinikmati atau tidak bisa ditonton oleh orang-orang di sekitar Banyumas itu karena stasiun relaynya rusak gitu. Nah, ini berarti ini salah satu hal yang membuktikan bahwa itu mesti dihubungkan dengan media yang ada proses mekanik. Itu ya gitu. Jadi studio televisi itu tidak sederhana itu ya. Di sana ada banyak orang yang bekerja secara mekanik. Radio juga sama, ya, televisi juga sama. Itu ya gitu. Bahkan mungkin Anda menonton ini ya beberapa channel YouTube itu ternyata juga tidak sesederhana itu ya. Mereka mempunyai awak gitu. Minimal kameramen, editor itu kan, kemudian baru kontennya diunggah itu. Nah, proses mengunggah ini juga proses mekanik sebenarnya. Karena apa? Menggunakan piranti, perangkat keras ya, hardware ya, dan juga software. Itu ya gitu ya. Poin yang ketiga saya kira sudah jelas itu ya, pendapat dari Mas juga bisa kita ini pahami ya bersama. Jadi dihubungkan oleh saluran atau media massa. Itu ya gitu. Media yang secara serempak yang bisa menjangkau publik secara serempak. Kemudian ada prosesnya secara mekanis. Itu. Kemudian yang keempat itu tadi penyebaran pesan berlangsung cepat, serempak, dan luas.
cepat tahan lama bila didokumentasikan ini sudah tadi ya. Jadi penyebaran pesannya itu berlangsung cepat. Kenapa cepat? Karena jangkauan siaran media massa itu luas. Ya, jadi misalnya koran, selokal-lokalnya koran itu kan kabupaten. Itu seperti itu. Nah, selokal-lokalnya kabupaten itu kan terdiri dari sekian banyak kecamatan, sekian banyak desa. Itu seperti itu. Atau misalnya sekian banyak pelanggan gitu. Tetapi ketika itu sampai di tangan pembaca koran itu, maka artinya ada kecepatan dan ada keserempakan ya, dan ada keluasan jangkauan. Itu seperti itu. Data lama, makanya kan bisa diklik. Itu seperti itu. Itu contoh misalnya untuk media cetak. Nah, untuk media yang lain kalau sekarang itu justru proses penyebarannya itu semakin cepat gitu. Jadi bahkan ada yang real time gitu. Makanya kemudian kan di misalnya salah satu media platform digital itu kan ada yang namanya ketik gitu kan. Karena apa? Karena dia mengasumsikan mampu memberikan informasi yang tidak lagi hitungan jam tapi hitungan detik gitu. Iya gitu. Ya, meskipun belakangan ini media yang lebih cepat itu justru media sosial itu, seperti Twitter ya, Facebook, Instagram itu ya, atau yang populer lagi misalnya TikTok gitu. Itu seringkali digunakan untuk menyebarkan informasi dan itu sangat cepat gitu. Dan bisa serempak kalau viewernya itu pada saat yang bersamaan sedang menonton itu tayangan live atau real time dan itu akan tahan lama. Karena apa? Karena itu kan akan terdokumentasi. Ya, jadi misalnya Anda mengunggah vlog misalnya di YouTube misalnya. Nah, itu akan tahan lama. Karena apa? Karena selain broadcast, selain menyiarkan, channel YouTube itu juga dokumentasikan. Ya, selama unggahan Anda itu tidak di-down ya, tidak diblokir ya, itu maka terdokumentasi di sana. Itu seperti itu. Nah, itu tahan lama dan semakin tahan lama maka akan semakin luas jangkauannya. Karena apa? Karena kapanpun orang itu akan bisa punya kesempatan untuk mengakses ulang atau mengakses. Jadi seperti itu. Penyebarannya bisa menjadi cepat sekali. Makanya kan ada istilah viral gitu kan. Itulah penyebaran informasi yang berlangsung dengan sangat cepat ya, jadi menyebar kemana-mana. Nanti orang akan melakukan repost dan seterusnya, unggah ulang dan seterusnya ya dari TikTok, kemudian di download, dipasang jadi status dan seterusnya, akhirnya menyebar. Jadi semakin lama kalau pesan itu didokumentasikan, dia punya potensi semakin menyebar luas, semakin viral ya, atau viral itu. Itu ya gitu, penyebarnya seperti itu. Nah, tadi saya contohkan TikTok misalnya. Di beberapa waktu yang lalu, jadi ada sebuah karya jurnalistik yang dibuat dari ratusan konten TikTok yang kemudian dikompilasi. Dan itu menjadi laporan jurnalistik yang sangat bagus. Jadi narasi TV pada saat itu dia mengungkap siapa sebenarnya orang-orang yang membakar halte Sudirman ya, JPO Sudirman itu ketika ada aksi demonstrasi, kalau nggak salah menentang Omnibus Law kalau nggak salah, KPK ya. Tapi ada demonstrasi itu. Nah itu kan ada kasus kan pembakaran itu. Nah narasi TV timnya Najwa itu dia membuat sebuah konten jurnalistik menggunakan rekaman-rekaman dokumentasi TikTok. Jadi dan itu dicantumkan semua ya kan di referensinya. Jadi kemudian terlihat bagaimana ada sekelompok orang ya dengan pakaian tertentu berkerumun itu kemudian melakukan koordinasi gitu. Dan itu dikompilasi dari sekian banyak TikTok. Nah ini didokumentasi kan, TikTok menjadi alat dokumentasi yang kemudian menjadi tahan lama. Yang ini kemudian dengan sangat teliti tim narasi TV itu kemudian melakukan kompilasi itu sehingga terbuatlah atau terciptalah kronologis itu, ada narasi di sana, bahkan hitungan itu kan detik per detik pergerakannya. Nah ini saya pikir itu menjadi salah satu karya dokumentasi yang kekinian ya, karena apa? Karena
jurnalis itu meskipun tidak turun langsung, tetapi bisa mendapatkan data yang relatif real ya, karena apa? Karena diambil dari sekian banyak TikTok ya, sekian banyak rekaman yang diupload oleh para netizen ya melalui TikTok. Itu. Baik, itu tentang bagaimana pesan berlangsung cepat, serempak, beredar viral, dan tahan lama karena didokumentasikan. Kemudian yang kelima ini, komunikatornya itu terlembagakan nih dalam komunikasi massa. Silakan, ada yang mau mencoba untuk menyampaikan pendapatnya terkait apa sih maksudnya dengan komunikator yang terlembagakan ini? Sebenarnya secara ini ya sudah kita bahas itu, hanya belum dinyatakan secara definitif. Oke, silakan. Saya beri kesempatan. Anda yang sama sekali belum dapat dengan pendapatnya. Saya, Pak. Oke, siapa ini? Silakan Mbak Natasha. Ya, jadi maksud dari komunikator yang terlembagakan itu, dalam komunikasi massa itu melibatkan suatu lembaga atau institusi yang di dalamnya itu terdapat banyak orang, seperti kayak reporter, jurnalis, wartawan, dan lain sebagainya. Kemudian, komunikasi massa itu juga bergerak dalam organisasi kompleks yang dalam penyampaiannya itu bersifat sistematis dan terperinci sehingga mudah diterima gitu, Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Ada poin sih. Baik, ada lagi silakan. Jadi subjeknya di sini komunikator yang terlembagakan. Jadi yang sampaikan Mbak Natasha ya ada beberapa poin yang ini ya yang sesuai dengan maksud ini. Tapi bukan penyampaiannya yang kurang tepat. Silakan yang lain ada? Ada, silakan. Oke, sebenarnya gini ya. Saya rasa tidak, Pak. Kalau tidak ada, biar saya menjelaskan ya. Jadi yang dimaksud dengan komunikator yang terlembagakan, itu maksudnya adalah komunikator itu dia tidak berbicara atas nama dirinya sendiri, tetapi mewakili sebuah lembaga. Jadi misalnya yang paling gampang itu adalah ketika seorang jubir ya, juru bicara lembaga atau kementerian atau instansi tertentu menyampaikan pernyataan pers atau press release ya di hadapan wartawan, maka dia sebagai komunikator dia tidak berbicara atas dirinya pribadi, tetapi atas nama lembaga. Itu yang dimaksud dengan komunikator yang terlembagakan. Nah, itu contoh real ya, karena langsung yang berbicara adalah seorang juru bicara yang mewakili lembaga. Nah, contoh lain misalnya begini, misalnya presenter televisi misalnya, ketika dia menyampaikan berita, membacakan berita, menyampaikan informasi di hadapan kamera itu, dia tidak berbicara atas nama dia, tetapi atas nama media atau perusahaan media yang dinaunginya. Itu seperti itu.
Jadi dia tidak berbicara sama sendiri. Maka segala hal terkait dengan isi yang ada di situ, misalnya ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan informasi yang disampaikan, maka sebenarnya presenter itu tidak bisa dituntut secara pribadi. Ya, kenapa? Karena dia berbicara atas nama lembaga, atas nama saluran media itu. Wartawan yang menulis berita di koran juga dia tidak menyampaikan informasi atas nama dia pribadi, tapi atas nama koran dia. Maka kemudian kalau ada hal terkait dengan pemberitaan yang misalnya dianggap merugikan, maka mestinya orang yang merasa dirugikan itu dia kalau mau mengajukan gugatan, yang pertama digugat adalah medianya. Jadi biasanya pimpinan redaksinya. Itu seperti itu, bukan wartawan. Gitu. Kenapa? Karena komunikator itu terlembagakan. Dia berada dalam naungan sebuah lembaga yang berbadan hukum ya. Itu seperti itu. Jadi itu maksudnya ya. Lalu bagaimana misalnya dengan komunikasi massa yang berjalan secara langsung? Kampanye misalnya. Siapapun jurkam yang ada di atas panggung itu mereka berbicara bukan atas nama pribadi, tetapi atas nama partai yang membayar dia sebagai juru kampanye. Itu ya gitu. Maka segala hal yang disampaikan oleh jurkam di atas panggung ketika kampanye di lapangan itu bukan dia sebagai pribadi, tapi dia sebagai juru kampanye atau sebagai wakil dari lembaga, yaitu partai politik. Itu ya gitu. Nah dalam banyak konteks yang lain juga sebenarnya seperti itu ya. Jadi ketika seseorang misalnya saya ini ya, misalnya saya sedang berbicara di sini atau misalnya Anda mengikuti sebuah acara seminar misalnya. Nah di situ kan ada para pembicara. Nah pembicara itu sebenarnya berbicara sebagai komunikator yang terlembagakan. Kenapa? Karena mereka mesti punya afiliasi. Itu seperti itu. Maka ketika saya menyampaikan hal-hal di sini, beberapa banyak hal misalnya, itu saya bukan sebagai pribadi, tetapi terlembagakan sebagai apa? Sebagai dosen, sebagai staf pengajar itu ya gitu, sebagai bagian dari UIN misalnya seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan komunikator yang terlembagakan. Itu seperti itu. Jadi ada yang menaungi orang yang menjadi komunikator itu, ya, yang menyebabkan dia tidak berbicara sebagai dirinya sendiri, tetapi sebagai sesuai dengan kapasitas apa di lembaga itu. Itu seperti itu. Misalnya dalam komunikasi yang lain itu mungkin saya akan menggunakan bahasa yang berbeda atau cara yang berbeda ya, meskipun yang disampaikan sama. Misalnya dalam interaksi ini ya, interaksi kultural itu langsung ya, mungkin ketika kita membahas hal yang sama seperti ini caranya akan berbeda ya. Kenapa? Karena saya mewakili diri sendiri. Nah kalau di sini berarti sebagai komunikator saya adalah bagian dari lembaga. Itu seperti contohnya. Dalam seminar, dalam berita itu seperti itu, dalam banyak bentuk komunikasi massa itu seperti itu. Dia mesti menjadi komunikator yang terlembagakan. Nah ini berbeda dengan komunikasi interpersonal juga. Dia tidak komunikasi interpersonal itu antara partisipan dengan komunikan dengan komunikatornya itu tidak terlembagakan. Gitu. Ya. Atau kalau misalnya ya lembaga ya tidak terlembagakan lah ya, karena kan tidak berstatus ini. Jadi misalnya Anda dengan orang tua Anda, oh ada itu Pak lembaga keluarga itu, jadi statusnya ayah, statusnya ibu, statusnya anak misalnya, ya tidak seperti itu ya, maksudnya tidak seperti itu. Misalnya Anda dengan teman Anda itu, kan tidak terlembagakan itu seperti itu, komunikasi interpersonal. Misalnya bertanya, lu bagaimana kalau misalnya ada CS nih, customer service itu, biasanya ada yang menelpon Anda itu kan, komunikasi interpersonal itu. Ya dia sebagai bagian dari humas komunikasi massa sebenarnya, tapi yang melakukan hubungan interpersonal. Tapi meskipun interpersonal, status Anda itu konsumen. Nah, CS itu sebagai customer service dari lembaga itu. Misalnya seperti itu. Sering ya, kadang-kadang beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali di telepon misalnya oleh Litbang, sebuah media besar di Jakarta yang komunikasinya interpersonal, tapi dia tidak berbicara atas nama dirinya sendiri, tapi atas nama media karena ingin melakukan survei misalnya lewat telepon. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian yang keenam ini mungkin menarik, bahwa
salah satu karakteristik komunikasi massa itu membutuhkan biaya yang mahal karena komunikator merupakan lembaga atau institusi. Ini ada kaitan dengan nomor 5 ini. Oke, silakan ada yang mau mencoba menjelaskan yang masuk dari pernyataan yang ke-6 ini sebagai ciri dari komunikasi massa. Oke, Mbak Tri Palupi ya sudah mengangkat tangan. Silakan Mbak Tri. Iya Pak. Kalau menurut saya kan yang namanya di media massa di zaman-zaman sekarang itu membutuhkan seluler, data dan lain sebagainya yang memerlukan beberapa pengeluaran yang banyak. Seperti halnya ketika kita mengiklankan sebuah produk itu kan ya, baru beberapa menit kita iklankan itu juga kita mampu mendapatkan pesangon yang besar. Seperti halnya kita menjadi presenter, kita menguras waktu, menguras tenaga itu juga membutuhkan biaya yang mahal. Terus menjadi ambasador produk-produk seperti kecantikan, produk apa itu kan juga seorang komunikator itu membutuhkan hal biaya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah. Oke, baik. Ada beberapa poin yang nanti coba saya garis bawahi. Oke, berikutnya silakan. Mungkin ada punya pendapat yang berbeda. Silakan boleh disampaikan. Mbak Saili ya. Silakan Mbak. Suara saya terdengar nggak ya Pak? Terdengar sangat Suaranya keras. kedengaran nggak ya? Terdengar sangat keras Mbak. Ya. Yang dimaksudkan membutuhkan biaya yang mahal karena komunikator merupakan lembaga atau institusi, mungkin karena sebagai komunikator atau presenter pembawa informasinya itu dinaungi sebuah lembaga atau institusi Pak. Jadi kalau misalnya dinaungi sebuah lembaga atau institusi untuk membayar pembawa acaranya itu ya mahal gitu Pak. Sekian. Oke, baik. Jadi itu ya karena presenternya itu digaji gitu ya. Oke. Yang lain silakan. Ada lagi? Satu lagi deh. Oke, sudah cukup ya. Sudah mungkin sama yang lain juga. Jadi membutuhkan biaya yang mahal karena komunikator merupakan lembaga atau institusi. Ini sebenarnya terkait dengan status komunikator itu. Jadi tadi singkatnya itu ya karena dia pegawai, juru bicara kementerian, juru bicara kepresidenan, juru bicara lembaga negara, misalnya juru bicara KPK misalnya. Nah, dia kan digaji itu loh. Maka kemudian di situ ada biaya yang mahal. Itu seperti itu. Kemudian kalau yang lebih rumit lagi itu misalnya televisi tadi, komunikatornya itu kan lembaga televisi. Nah di sana ada banyak awak kan yang bekerja, bukan hanya presenter saja, tapi ada kameramen dan seterusnya seperti tadi saya jelaskan di awal di depan. Nah mereka kan dibayar, maka kemudian komunikasi massa itu di sini menjadi berbiaya mahal. Nah tetapi menurut Anda nih ya, kita coba buka website yang lain, apakah selalu mahal ya ataukah karena kalau kita lihat misalnya sekarang ini mahal itu berapa sih misalkan gitu, atau dalam komunikasi massa itu apakah kemudian selalu mahal gitu karena komunikatornya terlembakan kemudian menjadi selalu mahal gitu ya. Menurut Anda gimana? Silakan, ada yang mau mendapat.
Oke, silakan Mbak Harisma. Iya, Pak. Kedengaran nggak, Pak? Kurang. Kurang ya? Jadi Kedengaran. menurut saya kalau untuk hal ini itu tetap mahal, Pak. Karena dari mulai dari awal pencari apa? Mencari berita-berita dari massa untuk dikomunikasikan kepada audiens saja kan sudah membutuhkan biaya juga. Karena menurut saya ini kan adalah eh, kegiatan formal ya Pak, karena melibatkan komunikator yang berlembaga juga. Jadi berbeda dengan kegiatan non formal yang mungkin tidak terlalu membutuhkan banyak biaya. Seperti itu Pak. Oke, baik Mbak Karisma. Jadi itu mahal ya? Coba Ya. ada Mas Wahyu, silakan Mas. Gimana menurut Anda? Siapa? Ini sedikit tanggapan mungkin tambahan dari saya. Mengapa membutuhkan biaya yang mahal? Karena komunikator merupakan lembaga atau institusi. Jelas ya Pak, semuanya itu pastinya butuh modal dan modal apalagi yang terkait dengan media massa. Contohnya di situ mungkin yang ya setahu saya ya Pak, itu lembaga kan mungkin juga harus ada penggajian juga terkait dengan wartawannya, reporternya dan sebagainya. Nah, itu merupakan biaya juga. Dan untuk mungkin di situ secara teknis ada alat-alat sendiri yang mungkin harus butuh perawatan atau beli dan sebagainya. Dan untuk yang kayak kamera itu kan hampir puluhan juta, bahkan di pondok saya pun yang 20 juta gitu untuk itu saja gitu. Artinya ya memang di situ membutuhkan biaya yang mahal terkait dengan mungkin kebutuhan teknis seperti medianya apa itu ya, sarana prasarananya, dan juga secara lembaga dan institut mungkin untuk penggajian karyawan ataupun pegawai dan sebagainya. Mungkin itu yang menjadikan yang namanya biaya yang mahal. Itu dari saya Pak. Sekian. Saya mau Oke, menambahkan Pak baik. dari pendapat saya tadi, Baik, boleh? Siap. Maka silakan. Jadi mungkin biayanya bisa bisa saja tidak terlalu mahal dari biaya yang sudah direncanakan, dengan mungkin dengan cara kan sebuah organisasi pasti mempunyai kegiatan tersendiri, seperti halnya penjualan souvenir atau lain sebagainya, dan meminta donasi dari pihak-pihak yang bersangkutan, seperti itu Pak. Mungkin itu tidak terlalu biayanya tidak terlalu mahal sekali, seperti itu Pak. Oke, baik Mbak Karisma. Ini apa ya, Mbak Saili ya, silakan. Ini saya berkesempatan. Silakan Mbak. Gimana? Mau menyampaikan apa? Mengangkat tangan. Silakan. Mungkin alasan kenapa komunikator mahal itu dari mental ya Pak, karena nggak semua orang itu, ya ada suara saya Pak, masuk Pak. Masuk Mbak, sangat keras. Silakan. Oh iya, jadi kenapa komunikator mahal itu? Komunikator mahal itu mungkin karena mentalnya Pak, karena nggak semua orang itu bisa menyampaikan informasinya dengan baik. Jadi kayak nggak semua orang itu bisa ngomong di depan orang banyak Pak, gitu. Jadi kayak butuh kepercayaan diri lebih, dan untuk jadi mahal itu karena kemampuan dia bisa berbicara di depan orang banyak itu Pak. Keberaniannya dan segala halnya itu buat tampil di depan orang banyak itu kan butuh mental yang kuat juga Pak, nggak semua orang bisa. Jadi mungkin itu juga salah satu yang membuat komunikator itu mahal. Ya, sekian Pak. Oke, baik.
terang ya. Jadi kenapa kemudian butuh biaya mahal ya, meskipun mungkin mahal itu menjadi relatif ya. Tapi tetap berbiaya ya. Karena misalnya begini, misalnya kalau ini menjadi mahal itu karena lembaga itu misalnya menggunakan pihak ketiga, dia jadi mahal gitu. Tapi kalau misalnya lembaga itu menggunakan sumber daya yang dia miliki, mungkin berbiaya tapi tidak terlalu mahal gitu. Jadi misalnya begini, misalnya ada informasi nih kebijakan ya. Nah, kebijakan itu tidak disampaikan secara lisan, tetapi ditulis ya, kemudian diunggah di website misalnya. Nah, ini kan tetap berbiaya, tapi kemudian tidak terlalu mahal. Tapi pada prinsipnya, kenapa itu menjadi mahal? Ya karena dia komunikator itu bagian dari lembaga, bagian dari institusi. Itu ya gitu. Ya, karena bagian dari lembaga atau institusi, maka ada eh, apa ada biaya di sana sebagai bagian dari uh, gaji misalnya, honor misalnya dan seterusnya. Oke ya, jelas ya. Jadi intinya membutuhkan biaya dan bisa jadi mahal, bisa jadi murah. Gitu. Tapi yang jelas biayanya itu lebih mahal jika dibanding dengan komunikasi interpersonal. Itu seperti itu. Meskipun sama-sama menggunakan media, tapi karena itu lembaga dia mahal. Tapi kalau dia menyampaikannya itu kepada teman sendiri, ya, informasi yang sama, tapi disampaikan kepada teman dia sendiri, ya, menjadi tidak mahal gitu loh. Meskipun menggunakan media, gitu. Jadi misalnya telepon atau WhatsApp misalnya ya, pesan pribadi itu eh, kan jadi tidak mahal. Karena apa? Karena dia tidak berbicara sama lembaga. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang pesannya bersifat Ya, umum dan terbuka. Oke, kira-kira bagaimana ini? Jadi komunikasi massa itu mesti dia menyampaikan muatan pesan yang bersifat umum dan terbuka. Silakan. Ya. kan yang belum. Mbak Anis, Mahmud, Miftah udah. Anis Pak, katanya Anis mau menjelaskan. Iya, Anis nis. Boten, Pak. Itu ada itu Mbak Hasna Fadila, silakan Mbak. Anis Pak. Berpendapat ya, Pak. Mungkin pesan bersifat umum dan terbuka itu maksudnya cek. Suara saya kedengeran, Pak. Iya, terdengar. Sangat bagus. Halo, Pak. Ya, terdengar. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Saya, Pak. Mungkin maksud pesan bersifat umum dan terbuka dalam komunikasi massa ini, informasi atau pesannya itu ditunjukkan untuk mungkin pesan dan informasinya itu ditunjukkan untuk banyak orang, bukan hanya sekelompok atau beberapa orang. Jadi semua orang bisa menikmati dan mengakses informasi itu. Mungkin begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Mbak Alina, silakan. Mau menyampaikan apa, silakan. Anu tadi gimana sih Pak? Alina, Mbak Alina itu mengangkat tangan, silakan. Bukit mau menyampaikan pendapatnya, silakan Mbak Alina.
tidak jadi ya, mungkin tidak jadi dia. Oke. Baik, sekarang tadi disebutkan bahwa pesannya bersifat umum dan terbuka. Itu menurut Mbak Hasna itu kurang lebih itu ya, pesannya itu apa namanya, menjangkau banyak orang itu ya, dan dia terbuka, artinya siapa saja berkepentingan yang itu. Nah, sekarang saya punya satu ini ilustrasi, nanti bisa ditanggapi ya. Misalnya begini, misalnya pemerintah itu menyampaikan berita atau informasi terkait penetapan tanggal 1 Syawal ya, atau hari raya Idul Fitri itu. Kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya bukan pesan yang bersifat umum dan tidak terbuka ya, kalau dilihat dari kontennya. Pertanyaannya adalah mengapa pesan mengenai penetapan hari raya Idul Fitri ini yang paling gampang saja, itu kemudian disampaikan oleh pemerintah atau oleh negara gitu ya, dan kepada umum atau kepada publik gitu, dan terbuka, siapa saja bisa mengakses gitu informasi mengenai pesan tadi. Menurut Anda bagaimana ini melihat ini? Ya, izin menjawab, Pak. Ada yang mau? Oke, silakan dong. Oh, ya. Mungkin dari tujuannya sendiri pemerintah membuat pesan tersebut bersifat umum dan terbuka karena ya dari awal itu emang ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia ibaratnya yang beragama tersebut begitu Pak. Jadi tidak ada unsur bersifat tertutup atau hanya sebagian orang tertentu yang mengetahuinya begitu Pak. Oke, baik. Berikutnya ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak. Putri Paluki ya, silakan Mbak. Karena mungkin di Indonesia itu kan mayoritas orang beragama Islam. Kemudian jika orang-orang selain agama Islam, mereka kan juga memiliki sifat toleransi yang satu sama lain harus bisa memahami, mengerti. Ketika mereka orang-orang selain Islam, orang Kristen melaksanakan hari raya besar, kita juga harus bisa ikut partisipasi, tapi tidak mengikuti acara tersebut, cuma kita memahaminya. Dan itu udah memang dari awal, sejak awal yang namanya berita tentang 1 Syawal itu sudah disebarluaskan seperti yang tadi dijelaskan oleh ulama. Mungkin cukup, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Pak. Mas, ya silakan Mas Wahyu. Mengapa pemerintah itu ketika tanggal 1 diumumkan terbuka dan luas? Karena menurut saya ini mengingat jangkauan geografis Indonesia yang sangat luas, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan luas, cepat, dan singkat. Artinya memang karena mengingat Indonesia itu kan luas, jadi pemerintah mungkin melaksanakan konferensi pers dan sebagainya dalam rangka penetapan 1 Syawal. Sehingga informasinya dapat disampaikan atau tersampaikan ke pelosok Indonesia dengan cepat dan singkat. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sudah ya. Ya, terima kasih Mas semua dari yang sudah berpendapat. Jadi di sini penekanannya itu pada sifat pesannya, umum dan terbuka. Nah, sebenarnya pesan atau informasi mengenai penetapan tanggal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri itu sebenarnya bukan pesan yang bersifat umum dan tidak terbuka ya, karena itu hanya terkait dengan
satu komunitas saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa itu kemudian disiarkan oleh pemerintah secara umum dan terbuka? Sebenarnya yang menjadi poin pemerintah itu bukan tanggal 1 Syawalnya. Kenapa seperti itu? Karena tanggal 1 Syawal itu, Hari Raya Idul Fitri itu merupakan domainnya umat Islam. Nah, umat Islam itu biasanya sudah memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Artinya apa? Artinya pemerintah mau, misalnya besok itu hari raya ya, pemerintah mau mengumumkan atau tidak, umat Islam mesti akan merayakan itu, akan berlebaran. Itu seperti itu sebenarnya. Jadi misalnya mungkin teman-teman Anda yang di pondok sudah lama, itu tidak terlalu tergantung pada pengumuman dari pemerintah. Karena apa? Karena sudah punya perhitungan sendiri. Ada berbagai macam teknik untuk menghitung. Itu seperti itu. Makanya kemudian meskipun diumumkan ya secara resmi, itu kan tetap ada kan beberapa jamaah yang kemudian, oh dia Idul Fitrinya lebih dulu, Idul Fitrinya belakangan gitu kan, dan seterusnya, dan itu tidak masalah. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Tetapi kemudian itu diumumkan karena apa? Karena efek dari perayaan Idul Fitri itu sebenarnya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas umum. Itu seperti itu. Kenapa? Akan ada mudik, ya, akan ada mobilitas, ya, perpindahan orang dari kota ke desa, mudik itu. Ada sarana transportasi, ya, ada hari libur itu loh. Jadi Hari Idul Fitri itu meskipun miliknya umat Islam, tetapi yang merayakannya, yang terdampak itu kan bukan hanya umat Islam gitu loh. Maka kemudian pemerintah mengumumkan ini sebagai hal yang bersifat umum karena itu berhubungan dengan fasilitas-fasilitas umum. Nanti akan ada libur, akan ada. Jadi sebenarnya bukan hari rayanya ya, yang kemudian membuat itu diumumkan secara umum, tapi dampaknya. Ya, sarana transportasi itu kan melibatkan orang berbagai macam suku, agama kan, seperti itu. Tempat wisata dan seterusnya ya, seperti bisnis kue itu kan melibatkan bisnis fashion misalnya ya, itu kan melibatkan orang yang heterogen ya, yang banyak itu loh, tidak homogen. Itu seperti itu. Itu kenapa kemudian di pesan perayaan Idul Fitri itu dijadikan pesan yang bersifat umum. Itu lebih pada efeknya atau dampaknya yang kemudian dia akan dirasakan juga oleh umat Muslim. Bagi umat Islam sendiri sebenarnya itu bukan pesan yang bersifat umum gitu. Ya, jadi pemerintah mau atau tidak, mereka yang sudah punya keyakinan hitungan sendiri, ya dia akan tetap merayakan gitu atau tetap berlebaran gitu, atau kemudian pada tanggal 1 Syawal itu akan berhenti berpuasa gitu. Itu seperti itu ya, sebagai bentuk sebagai bentuk pelaksanaan ibadah itu mereka tidak perlu menunggu penetapan pemerintah. Tapi sebagai bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, nah maka itu menjadi bersifat umum. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Jadi di banyak pondok pesantren itu mereka sudah punya kalender sendiri gitu. Jadi artinya mau pemerintah menetapkan atau tidak ya mereka tetap akan berlebaran pada saat sesuai dengan keyakinan mereka ya, dengan hitung-hitungan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Itu seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi yang menyebabkan 1 Syawal diumumkan secara publik kepada umum itu oleh negara dan terbuka, tidak rahasia itu ya karena efeknya itu. Nah, sekarang saya beri ilustrasi lagi sebenarnya misalnya di beberapa jamaah yang mereka punya kalender sendiri ya, misalnya kalau di Indonesia itu kan yang mesti berbeda itu kan jamaah aboge misalnya, karena sistem kalender mereka yang berbeda itu kan. Biasanya selalu lebih telat ya. Kemudian ada lagi jamaah di Sulawesi kalau nggak salah, itu yang biasanya lebih awal gitu. Nah, informasi-informasi seperti itu bagi mereka tidak bersifat terbuka, jadi tertutup untuk jamaahnya itu. Jadi misalnya lebarannya 2 hari sebelum pemerintah menetapkan, ya mereka akan menjadikan informasi itu sebagai informasi yang tertutup, gitu. Pesan yang tertutup, gitu. Karena apa? Hanya berlaku untuk jamaah. Pesan itu tidak bersifat terbuka.
bersifat umum. Ini beda dengan kepentingan negara atau pemerintah itu tadi, yang dia harus menyiapkan segala hal bersifat yang berhubungan dengan infrastruktur, ya, fasilitas umum dan seterusnya. Jadi seperti itu sebenarnya ceritanya. Kenapa kemudian tanggal 1 itu ditetapkan, penetapannya itu menjadi informasi yang bersifat, karena perayaan itu atau bahkan begini, justru seringkali yang merayakan Idul Fitri secara meriah itu justru seringkali bukan ini ya, bukan umat Islam ya, tetapi orang lain itu, umat yang beragama lain itu. Apa contohnya? Misalnya begini, misalnya menjelang Idul Fitri itu biasanya mall yang kita tidak tahu yang Muslim atau tidak, itu paling banter, itu paling meriah merayakan. Ada banyak sekali simbol agama Islam di sana. Ada masjid, ada miniatur onta, dan seterusnya itu ya di mall-mall itu. Nah, mereka yang merayakan itu, membuat pesta diskon dan lain sebagainya. Nah, itu kan seperti itu. Jadi lebih karena dampaknya pada masyarakat publik yang lebih banyak, luas, dan itu menjadi informasi yang terbuka. Itu seperti itu. Bayangkan kalau pemerintah tidak mengumumkan itu secara terbuka, kan bingung ini nanti yang menyediakan jasa transportasi itu PT KAI akan bingungan ini. Ini harus libur atau gimana itu, dan seterusnya, tiketing dan seterusnya itu sudah seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya kenapa kemudian Bisa, Pak. Baik, yang menimbulkan keserentakan itu sudah tadi di poin keempat, ya. Media massa menimbulkan keserentakan. Artinya keserentakan itu sebenarnya berhubungan dengan ini ya. Serempak itu berarti dengan waktu ya, waktu yang bersamaan itu banyak orang yang kemudian bisa mengaksesnya atau menerima itu sudah. Yang berikutnya, komunikan dalam komunikasi massa itu bersifat heterogen dan anonim. Ini sebenarnya sudah tadi ya di depan, tapi saya coba lagi beri kesempatan Anda untuk menyampaikan pendapatnya ya. Mengapa komunikan dalam komunikasi massa itu disebut bersifat heterogen dan anonim? Ini hanya mengulang saja. Silakan yang mau menjawab ini. Maaf Pak, bisa diulang Pak tadi Pak, Bapak bilang apa? Oke. Mengapa komunikan dalam komunikasi massa disebut bersifat heterogen dan anonim? Pak, masih nggak kedengeran Pak, saya hujan deras Pak. Izin menjawab Pak, untuk sifat heterogen sendiri dari bahasa kan itu heterogen artinya berbeda-beda. Ya setiap orang yang menjawab pasti bukan orang yang sama begitu Pak. Kalau anonim, tidak semua orang yang menjawab kita mengetahuinya identitas tersebut satu-satu. Oke, baik. Jadi tadi sudah di depan sudah ya. Tadi dijelaskan lagi Mas Gulama. Jadi itu maksudnya. Jadi bersifat heterogen itu ya karena kepentingan atau signifikansi pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa itu mesti berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Maka massa yang ditarget itu heterogen, sehingga komunikasinya dengan sendirinya bersifat heterogen itu. Ya, misalnya tadi mencontohkan pengumuman tentang perayaan Idul Fitri itu kan sebenarnya pesan yang bersifat khusus sebenarnya. Tapi karena dampaknya berhubungan dengan publik, massa yang banyak, maka kemudian audiensnya, komunikannya itu menjadi heterogen sifatnya. Ya ada yang Islam, ada yang non-Muslim gitu kan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu kan, ada yang apa namanya pegawai, ada yang buruh, ada yang ibu rumah tangga, ada yang dan lain sebagainya, sangat heterogen gitu. Ya.
Dan anonim artinya ya kita tidak bisa mengidentifikasi mereka satu persatu, namanya, alamatnya, dan lain sebagainya. Oke ya, itu ya saya pikir jelas. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan secara umum. Tidak, Pak. Oke, tidak ada ya, baik. Nah, kalau tadi karakter Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini Silakan, Mas. PPT Bapak di-share apa enggak ya? Di-share di iKelas apa enggak, Pak? Belum saya unggah. Belum saya unggah. Nanti bisa saya bagikan lewat grup WhatsApp, boleh. Nanti saya unggah juga di kelas lagi. Tapi belum. Oh, iya, Pak. Makasih. Oke. Oke. Ada lagi yang bertanya, silakan kalau ada. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan sebelum kita mencoba mendiskusikan mengenai karakteristik media massa ini. Ini sebenarnya banyak hal yang nanti bisa didiskusikan. Kalau tidak ada, kita langsung ke sini. Ini nanti banyak hal yang nanti bisa didiskusikan. Dan untuk karakteristik media massa ini, saya memberikan ini ya tugas kepada Anda untuk membuat apa namanya opini ya. Jadi resume plus opini. Jadi Anda tidak hanya meresum tapi sampaikan gagasan-gagasan Anda atau pendapat Anda terkait karakteristik media massa ini ya. Ada objektivitas, aktualitas, universalitas, publisitas, dan periodisitas. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakteristik media massa. Mungkin nanti ada yang bisa menemukan lebih banyak ya, tidak apa-apa. Tapi secara yang paling simpel itu ya kita bagi 5 saja. Gitu. Nanti ini karena ini akan menarik gitu. Misalnya objektivitas gitu. Nah, jadi media massa itu dikatakan atau dianggap itu punya ciri bersifat objektivitas gitu atau bersifat objektif gitu. Jadi ada objektivitas di sana, terutama dalam meliput dan menulis berita yang sesuai dengan fakta yang ada. Dan nanti bisa diskusikan. Nah, menurut Anda, apakah iya media massa itu meliput berita selalu objektif atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, batasan objektivitas yang dimaksud itu seperti apa? Ya, silakan. Yang mau menyampaikan pendapatnya. Jadi mengenai objektivitas media dalam menyampaikan, membuat, memproduksi dan mendistribusikan informasi. Apakah iya mereka masih memegang prinsip objektif ya sehingga ada objektivitas dalam tugas jurnalistik ataukah tidak dalam konteks sekarang?
Kalau Gimana? menurut saya sih Pak, Gimana? kalau berita di televisi itu objektivitas, karena biasanya kan kalau diliput dari TV kan biasanya apa ya, wawancaranya juga sama saksi dan berdasarkan dengan bukti seperti itu Pak. Oke, berarti kan perlu ada konsep objektif dulu kan. Menurut Anda apa itu objektif atau sesuatu yang disebut sebagai objek? Tadi kan sudah dicontohkan kan. Kalau seperti itu berarti apa itu yang disebut dengan objektif menurut Mbak Ya menurut saya objektif itu yang apa ya, sesuai dengan fakta, dan pembuktiannya kan bisa apa ya, melalui wawancara saksi ataupun dengan bukti video melalui rekaman CCTV seperti itu Pak. Oke, baik. Kita cari pendapat lain dulu ya. Sudah saya tangkap dulu poinnya. Baik, silakan yang lain. Mungkin ada yang punya pendapat berbeda nih dari apa yang disampaikan Mbak Aulia itu tadi. Jadi kalau menurut Mbak Aulia, itu media sekarang itu ya masih memegang prinsip objektif ya, atau mereka masih bekerja dengan mengedepankan objektivitas. Kenapa? Karena dibuktikan misalnya dengan menghadirkan narasumber misalnya dengan wawancara gitu. Tuh. Nah, mungkin sebagai bahan tambahan, apakah iya kalau wawancara itu menghadirkan narasumber, kemudian informasi yang disampaikan itu selalu objektif gitu atau sesuai dengan fakta gitu. Mungkin ini bisa jadi bahan untuk mengelaborasi ini. Silakan yang lain. Ada? Atau sudah cukup lelah? Sepertinya belum pada menjawab. Iya, Pak. Oke. Mungkin masih berpikir ya. Yang pertama kan menentukan apa itu objektif gitu, atau membuat batasan objektif itu seperti apa sih gitu, seperti itu. Ya gitu. Baik, jadi begini ya sebagai gambaran. Tapi artinya Anda nanti juga boleh punya pendapat yang berbeda. Ya gitu. Ini pendapat saya sebagai orang yang saya pernah menjadi jurnalis gitu. Pernah jadi jurnalis, pernah bekerja juga sebagai redaktur atau pernah juga memegang kebijakan politik redaksi gitu kan. Gitu. Memang secara teori media massa itu dikatakan dia selalu punya objektivitas. Artinya dia mesti meliput dan menulis berita atau memproduksi berita itu sesuai dengan fakta yang ada. Itu secara teori seperti itu, konsepnya memang seperti itu ya. Tetapi mengingat media massa sebenarnya dari dulu juga ya, itu mereka punya politik redaksi, punya kepentingan, maka sebenarnya sesungguhnya berita-berita yang disajikan itu tidak sepenuhnya objektif gitu. Apa buktinya? Nanti mungkin di mata kuliah lain disinggung ya, yang terkait dengan jurnalistik. Jadi misalnya begini, misalnya ketika seorang menulis berita, ini contoh yang paling gampang. Kenapa kemudian informasi itu sesungguhnya tidak objektif? Dalam teori menulis berita, seorang jurnalis atau seorang wartawan itu dia mesti membuat judul yang menarik. Itu satu. Yang kedua, seorang wartawan atau seorang jurnalis
dia mesti memilih angle dalam menuliskan berita atau sudut pandang penulisan berita, sudut pandang penyampaian informasi. Nah, dilihat dari dua hal ini saja, seobjektif apapun informasi yang disampaikan oleh media sehingga tidak lagi berpegang pada prinsip objektivitas. Kenapa? Karena berita itu dibuat atau ditulis atau diproduksi atau ditayangkan berdasarkan sudut pandang atau angle yang dibuat oleh wartawan yang melakukan liputan, kan menjadi tidak objektif lagi di sana. Jadi dalam setiap berita itu mesti ada framing gitu. Gitu ya gitu. Nanti di analisis framing mungkin Anda akan bisa mengidentifikasi ini frame-nya kemana sih sebenarnya gitu kan. Frame yang sedang diformat itu mau kemana dari berita itu. Nah di sini sudah membuktikan bahwa setiap berita itu sebenarnya tidak objektif gitu. Atau kalau mau dipaksakan bahwa itu objektif, maka prinsip objektivitas dalam jurnalistik itu sebenarnya ditentukan oleh subjektivitas media. Itu seperti itu. Ya, makanya dalam analisis framing, analisis media itu, teks berita itu bisa diidentifikasi. Apakah ia patriarki misalnya, ya, apakah ia misoginis misalnya, apakah dia kemudian menyudutkan pihak tertentu misalnya. Kan kemudian muncul tuduhan-tuduhan seperti itu kan. Nah ini yang membuktikan bahwa informasi itu tidak lagi objektif sebenarnya. Ya gitu. Selalu ada frame ya, ada framing tertentu yang dibuat baik oleh media massa maupun oleh jurnalisnya atau wartawannya itu, atau bahkan redakturnya itu. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ya, dalam konteks ideologi itu berita tidak lagi objektif. Dia dari sejak awal peliputan saja itu sudah tidak lagi objektif gitu. Ya. Kenapa? Karena wartawan kan dia jurnalis itu dia sebenarnya tidak serta merta secara murni itu kemudian menyampaikan informasi secara objektif. Gitu. Ada masuk opini di sana, nah, opini dari si jurnalis itu atau wartawan. Setidaknya opini itu muncul dalam konteks misalnya pembuatan judul, penulisan lead, pembuatan angle gitu kan. Kemudian kalau dalam berita-berita tertentu kriminal misalkan dia mau menempatkan apa nih korban atau pelaku ya sebagai subjek berita atau sebagai pokok berita. Itu aja sudah menunjukkan bahwa ada hal yang kemudian perlu dipertanyakan mengenai prinsip objektivitas itu. Meskipun kemudian kalau hanya didasarkan pada fakta yang ada, boleh jadi itu seperti itu. Tapi kita coba tengok setiap ada pemberitaan yang meskipun yang diungkapkan itu adalah fakta, selalu ada ruang untuk dipertanyakan. Ya, makanya kemudian dalam kasus apapun, termasuk berita kriminal itu, kan selalu itu kan menurut si korban, menurut pelaku beda lagi gitu kan, kayak gitu. Nah, maka kemudian objektivitas itu sepertinya perlu ada hal yang dan digunakan untuk menyebar ini agar informasi itu dikatakan objektif itu seperti apa gitu, kayak gitu. Ya, dalam banyak hal kan seperti itu. Selalu saja ada hal di sana. Tapi sebenarnya begini, ketika jurnalis dengan idealismenya berpihak pada kepentingan publik menulis berita, itu dia sedang berusaha menjalankan prinsip objektivitas. Tetapi ketika berita itu masuk meja redaksi, kemudian ketemu dengan redaktur, kemudian berhadapan dengan kebijakan politik redaksi, maka berita yang sudah disusun oleh jurnalis secara objektif itu akan berhadapan dengan kepentingan tertentu. Itu seperti itu. Jadi misalnya begini, misalnya berita tentang lumpur lapindo lah ya, yang paling gampang aja deh. Itu tidak mungkin dulu itu tidak mungkin muncul di TV-nya Bakri Group. Gitu ya gitu.
ya penderitaan korban itu tidak akan muncul. Yang muncul apa? Yang muncul ya misalnya pemenuhan hak para korban misalnya seperti itu. Ya itu fakta memang gitu loh. Tapi kan menjadi tidak objektif. Kenapa? Karena yang disampaikan misalnya hanya kepentingan dari korporasi misalnya seperti itu. Ya, dalam banyak hal lain, informasi yang lain juga seperti itu. Ya, misalnya media Indonesia misalnya, karena pemiliknya adalah punya partai misalnya. Ya nanti akan ada hal-hal yang kemudian tidak bisa ditulis secara objektif gitu, secara faktual gitu. Mesti akan ada politik redaksi yang membuat objektivitas dalam tulisan berita itu menjadi terkurangi gitu. Itu seperti itu. Ya, itu objektivitas. Jadi kalau definisinya adalah sesuai dengan fakta yang ada, nah, fakta itu banyak, ya gitu. Artinya kalau sesuai dengan fakta yang ada, maka kemudian fakta itu mesti ditemukan sendiri oleh jurnalis. Tetapi kalau fakta itu diperoleh, ya, berdasarkan misalnya saksi misalnya ya tadi itu, saksi itu juga bisa menyelipkan informasi yang subjektif. Itu kan ya gitu. Makanya kan kemudian kalau dalam Islam itu kan kalau dalam sengketa tertentu saksi itu kan tidak boleh satu kan, minimal 4 orang saksi gitu kan seperti itu. Kenapa? Karena kalau hanya satu itu dikhawatirkan itu tadi dia subjektif gitu. Itu seperti itu. Ya. Makanya dalam interview atau wawancara itu seringkali jurnalis itu berusaha menghadirkan narasumber yang lengkap, yang banyak gitu. Meskipun itu juga belum tentu kemudian mengungkap fakta yang kemudian benar-benar objektif gitu. Kalau selalu ada hal yang kemudian tertutupi atau sengaja ditutupi gitu. Itu ya gitu. Jadi itu ya, tetapi sebenarnya secara konseptual, secara teoritis yang dimaksud media massa itu selalu bersifat objektif atau punya ciri objektivitas dalam bekerja itu ya dia meliput, menulis berita, mendistribusikan informasi itu sesuai dengan fakta yang ada. Itu kan kayak gitu. Gitu ya. Baik, yang kedua itu ada aktualitas atau aktual. Nah, ini juga nanti dalam banyak hal tertentu, hal tertentu itu prinsip ini juga agak ini ya apa namanya bisa dibantah gitu. Itu seperti itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini bahwa media massa itu dia mestinya memegang prinsip aktualitas. Artinya informasi yang disampaikan itu selalu mengandung unsur kebaruan atau kekinian gitu. Jadi selalu mengupdate informasi terbaru, data-data terbaru. Nah ini bisa digunakan sebenarnya untuk itu tadi menutup celah objektivitas tadi. Jadi kalau yang pertama itu misalnya baru dari 2 orang nih yang diberi keterangan itu kan. Nah agar perkembangan informasinya aktual maka kemudian media itu menghadirkan beberapa sumber informasi lain gitu kan sehingga ada kebaruan dari kekinian. Itu misalnya seperti itu. Ya, misalnya beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan, misalnya ada seorang yang ingin menyumbang itu ya, kalau tidak salah berapa itu ya, 2 triliun atau 2 miliar itu kan, gitu. Nah, pada saat pertama itu muncul, kan heboh itu kan, ya heboh itu, jadi sempat viral juga. Tapi kemudian ternyata informasi yang muncul itu mulai diperbarui gitu kan, ada kebaruan-kebaruan, oh ternyata itu enggak seperti itu gitu kan, sampai akhirnya kemudian yang terakhir itu kalau tidak salah pelakunya justru dianggap mengalami gangguan psikologis gitu kan. Nah itu kan akan diperbarui gitu. Nah mesti aktual informasinya, mesti kekinian gitu. Itu seperti itu. Tetapi sebenarnya kebaruan dan kekinian ini juga bisa
bisa diperdebatkan itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena faktanya media itu seringkali mengungkit-ungkit kasus yang sudah lama. Gitu ya gitu. Nah sebenarnya kalau dalam hukum itu kan ada istilah novum ya, atau temuan bukti baru, sehingga kasus lama diungkit gitu kan. Ya gitu. Tetapi dalam banyak hal seringkali media itu ya karena kepentingan tadi di atas yang saya jelaskan itu, media mencari-cari hal yang sudah lama tapi diungkapkan lagi gitu, sehingga di situ unsur aktualitasnya menjadi berkurang atau hilang gitu. Itu ya gitu. Ya, jadi seringkali kan itu kita temui juga. Itu seperti itu. Tetapi prinsipnya sebenarnya media massa mestinya menyajikan informasi yang bersifat aktual. Jadi selalu ada kebaruan, ada kekinian, ada update informasinya. Itu selalu seperti itu. Bukan ada bertanya, informasi seperti apa yang tidak baru tapi disiarkan lagi gitu. Nah, misalnya begini, misalnya ketika ada berita yang Maghrib ya. Oke, saya selesaikan dulu ini untuk aktual tadi. Saya beri contoh gini. Itu masuk ke ASN. Oke, nanti selebihnya yang lain Anda bikin resume ya, boleh ditanya opini Anda dalam bentuk foto ya. Saya selesaikan dulu yang aktual ini. Jadi begini. Kenapa kemudian seringkali unsur yang tidak baru itu dimunculkan? Soal baru. Misalnya ada kasus yang menimpa seorang pesohor itu. Masa lalunya itu akan dicari-cari, akan diungkap gitu loh. Yang sebenarnya itu tidak berhubungan dengan misalnya peristiwa yang terjadi itu loh, fakta itu. Itu ya gitu. Itu contoh-contoh gampang. Baik itu saja ya. Sebenarnya bisa panjang ya jelasnya, tapi berhubung sudah masuk waktu maghrib, saya pikir kuliah untuk sore hari ini cukupkan sampai di sini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya Pak, tugasnya langsung lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kurang mendengar Pak, maaf Pak. Resume lagi, Mbak. Oh iya, makasih Om Fajar. Matane Om Fajar. Nanti itu dong, jelasin, aku terakhiran putus-putus. Makasih Om Fajar. Banget, Cok. Nanti jelas.